Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Firna Nur Aini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran materi SPLDP dengan metode gabungan. Oke, langsung aja kita tonton videonya. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Nur Aini dengan NIM 19314210004. Di sini saya mahasiswi dari Pendidikan Matematika semester 7 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran materi SPLDV dengan metode gabungan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Micro Teaching Matematik. Langsung saja ke materinya, yaitu SPLDV pada metode gabungan. Nah, sebelumnya di sini ada menu atau materi yang akan dibahas pada video pembelajaran kali ini. Pertama ada pendahuluan yang isinya ada KD, IPK, dan tujuan pembelajaran. Yang kedua ada kaitannya dengan Al-Quran. Yang ketiga, pengertian SPLDV, yaitu metode gabungannya. Kemudian yang keempat, pembahasan contoh soal. Dan yang kelima, penutup. Oke. Pendahuluan. KD yang dibahas pada video pembelajaran kali ini yaitu 3.5 menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian KD 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian ada IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama yaitu membuat model matematika yang berkaitan dengan SPLDP. Yang kedua, menyelesaikan SPLDP dengan metode gabungan, eliminasi dan substitusi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan alat peraga dan aplikasi. Tujuan pembelajaran hari ini pada video pembelajaran kali ini yaitu pertama, peserta didik dapat membuat model matematika yang berkaitan dengan SPLDP dengan benar. Kedua, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan SPLDP dengan metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDP dengan benar. Ada salah satu ayat Al-Quran yang bisa dikaitkan dengan materi SPLDP, yaitu surah Al-Anfal ayat 65 yang artinya, wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Quran Surah Al-Anfal ayat 65. Selanjutnya, kita masuk ke pokok bahasan utama. Tapi sebelum ke contoh soal yang akan dibahas dengan menggunakan metode gabungan, kita review ulang materi yang sudah dipelajari di minggu-minggu sebelumnya. Oke, materinya yang pertama ada SPLDV. Masih ingatkah apa itu SPLDV? Nah, di sini pengertian SPLDV atau singkatan SPLDV itu dari sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan PLDV, persamaan linear dua variabel, yang masing-masing bervariabel 2 ya. Jadi misalnya variabelnya itu X, kemudian Y, atau misalkan P dan Q, itu bebas ya untuk penyimbolan variabelnya. Nah, ada bentuk umum dari SPLDP yaitu contohnya AX plus BY sama dengan C. A dan B ini sebagai koefisien, X dan Y ini sebagai variabel, dan C ini sebagai konstanta. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah penyelesaian SPLDV. Yang pertama, menentukan variabelnya, dibentuk dulu variabelnya.
Variabel itu apa? Peubah atau pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Misalkan kalau mau mencari satu buku dan 2 pensil, maka buku itu disimbolkan dengan variabel, pensil juga disimbolkan dengan variabel ya. Yang kedua, membuat model matematikanya jelas. Kalau soalnya soal cerita, maka kita harus membuat terlebih dahulu model matematikanya. Yang ketiga, ada metode. Metodenya kita harus pilih dulu. Karena dalam metode penyelesaian SPLDP itu ada beberapa. Yang pertama, bisa menggunakan SPLDP. Yang kedua, eliminasi. Yang ketiga, gabungan. Nah, yang akan kita bahas hari ini, pada video kali ini, yaitu metode gabungan. Metode gabungan itu metode apa? Metode gabungan itu metode gabungan dari eliminasi dan substitusi. Jadi soalnya dalam penyelesaiannya itu kita eliminasi dulu, kemudian kita substitusi. Oke, langsung saja ke contoh soal. Di sini ada sekelompok gambar siswa yang sedang dikoperasi ya. Contohnya, di sebuah koperasi sekolah, Nina dan Rini membeli buku dan pensil tanpa melihat daftar harga. Nina membeli 2 buku tulis dan sebuah pensil seharga 8.000. Sementara itu, Rini membeli sebuah buku tulis dan 3 pensil yang sama dengan Nina seharga 9.000. Tahukah kamu berapa harga sebuah buku dan sebuah pensil? Oke, kita jawab soal cerita ini dengan menggunakan metode gabungan. Bagaimana cara mengerjakannya? Langsung saja ke jawaban di sini. Cara menjawabnya, karena di sini ingat ya, SPLDP itu ada 2 variabel. Berarti kita simbolkan terlebih dahulu nilai yang tidak diketahuinya, yaitu nilai sebuah buku dan pensil. Berarti kita simbolkan di sini, misalkan buku itu sebagai X ya, dan pensil itu disimbolkan dengan Y. Setelah disimbolkan, kemudian kita tulis persamaan yang ada di soalnya, yaitu 2X atau 2 buku ditambah Y sama dengan 8.000. Ini barang atau jumlah barang yang dibeli oleh Nina. Kemudian untuk Rini itu X tambah 3Y sama dengan 9.000. Atau X itu sebagai buku, membeli 1 buku ditambah 3 pensil sama dengan 9.000. Nah, setelah ini ditanyakan apa yang ditanyakan soal, yaitu harga 1 buku dan 1 pensil. Nah, baru penyelesaian. Karena di sini kita akan menggunakan metode gabungan, maka kita langkah pertamanya gunakan metode eliminasi terlebih dahulu, baru nanti disubstitusi. Nah, metode eliminasi ini yaitu kita akan mengeliminasi salah satu variabel untuk mendapatkan nilai variabel lainnya. Misalkan di sini kita akan mengeliminasi nilai X, maka kita akan nantinya mendapatkan nilai Y. Untuk mengeliminasi X, maka kalikan persamaan kedua dengan 2 agar koefisien dari X-nya kedua persamaan sama. Selanjutnya kita kurangkan kedua persamaan sehingga kita peroleh nilai Y sebagai berikut. Oke, jadi di dalam proses eliminasi ini, syarat pertama, nilai variabel atau misalkan di sini X, nilai X-nya itu koefisiennya nilainya harus sama, baru bisa dieliminasi. Kalau beda, cari dulu persamaannya, bukan persamaannya, kelipatan untuk menyamakan dengan persamaan yang atas yang satu ataupun yang 2-nya gitu ya. Jadi harus disamakan dulu baru bisa dieliminasi. Langsung saja ke prosesnya di sini. Nah, bisa kita lihat di sini persamaan pertama 2X tambah Y sama dengan 8.000. Persamaan keduanya X tambah 3Y sama dengan 9.000. Karena di sini kita akan mengeliminasi X, maka persamaan yang kedua ini kita harus kalikan dengan 2 supaya nilai X, koefisien dari variabel X itu sama ya. Maka didapat 2X tambah Y sama dengan 8.000, kemudian 2X tambah 6Y sama dengan 18.000. Nah,
Di sini proses selanjutnya yaitu kita bisa mengurangkan atau menjumlahkan. Tergantung si variabel yang akan kita eliminasinya. Apakah untuk bernilai atau untuk eliminasi itu dia harus dikurangkan atau dijumlahkan. Kayak di sini kita kurangkan 2x dikurang 2x ya 0 ya. Kemudian y dikurang 6y yaitu negatif 5y. Dan 8.000 dikurang 18.000 yaitu negatif 10.000. Sehingga nilai yang didapatkan adalah 2.000. Nah, setelah didapatkan nilai y ini, barulah kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menggunakan eliminasi substitusi. Tadi kita untuk mendapatkan nilai y menggunakan eliminasi, kemudian yang selanjutnya untuk mendapatkan nilai x kita menggunakan substitusi. Ya, substitusi itu maksudnya gimana? Kita substitusikan nilai y yang didapatkan yaitu y-nya itu 2.000 ke salah satu persamaannya, mau persamaan 1 ataupun persamaan 2. Nah, kita boleh misalkan di sini masukkan ke persamaan yang kedua, yaitu x tambah 3y sama dengan 9.000, sehingga diperoleh nilai x-nya. X sama 3y sama dengan 9.000, karena nilai y-nya sudah diketahui, berarti x ditambah 3 dikali 2.000, yaitu 6.000 sama dengan 9.000. Nah, 6.000 ini kita pindah luaskan menjadi 9.000 dikurang 6.000. Ingat ya, positif pindah luas jadi negatif. X sama dengan 9.000 dikurang 6.000 yaitu x sama dengan 3.000. Maka didapatlah nilai x sama dengan 3.000. Jadi dapat kita simpulkan bahwa diperoleh nilai X. Siapa X itu tadi? Nilai buku. Harga satu buku adalah 3.000. Dan nilai Y atau pensil, harga satu pensilnya adalah 2.000. Sehingga himpunan penyelesaian dari sistem persamaan di atas adalah 3.000, 2.000. Oke, itu untuk soal pertama ya. Jadi prosesnya kita pertama misalkan dulu ya bentuk dulu variabelnya, kemudian buat model matematikanya, kemudian baru eliminasi dan substitusi. Untuk membuktikan soal pertama ini kita bisa menggunakan alat peraga. Kemudian ini ada langkah-langkah menggunakan kalkulator online untuk menghitung sistem persamaan linear dua variabel. Jadi untuk membuktikan apakah jawaban kita benar apa salah, kita bisa menggunakannya. Pertama kita tinggal masukkan saja nilai persamaan pertamanya yaitu 2x y sama dengan 8.000. Persamaan duanya yaitu x 3y sama dengan 9.000. Tinggal kita selanjutnya yaitu klik hitung dan hasilnya sudah muncul. Seperti itu langkah-langkahnya, x-nya 3.000, y-nya 2.000. Nah, selanjutnya ada soal yang kedua. Di sini bentuknya soalnya soal yang sudah dalam bentuk model matematika, berarti di sini nggak harus model matematikakan lagi ya, karena sudah ada. Soalnya 2x tambah 2y sama dengan 10, x tambah 3y sama dengan 11. Kita diminta untuk mencari nilai x dan y. Oke, kita langkah pertama gunakan eliminasi. Di sini kita misalkan mau mengeliminasi nilai x, berarti kita akan mencari nilai y-nya ya. Boleh mau misalkan saya mah pengen eliminasi nilai y dulu gitu, mau mencari nilai x boleh, tergantung kalian ya. Nah, untuk mengeliminasi nilai x supaya mendapatkan nilai y, maka untuk di persamaan kedua kita harus dikalikan 2 supaya apa? Koefisien dari nilai x ini sama ya. Jadi supaya bisa dieliminasi. Didapatlah nilai y-nya sama dengan 3. Nah, ini prosesnya sama seperti soal sebelumnya ya. Nah, kemudian setelah didapatkan nilai y-nya sama dengan 3, kita substitusikan nilai y yang sudah didapatkan ini ke salah satu persamaannya.
mau kebersamaan satu ataupun bersamaan dua. Nah, didapatkanlah di sini kita contohnya substitusikan ke persamaan yang pertama. 2x sama 2y sama dengan 10. Karena y-nya udah didapatkan, kita ubah menjadi 3, berarti 2 kali 3 ya. Ini nih, 2 kali 3 sama dengan 6. 6 dipindah ruaskan jadi 10 dikurang 6 sama dengan 4 dibagi dengan koefisien dari x-nya itu 2 sama dengan nilai x-nya 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai x-nya itu sama dengan 2 dan y-nya itu sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaian dari sistem persamaan di atas adalah 2,3. Nah, itu cara mengerjakan SPLDV dengan metode gabungan. Jadi dieliminasi dulu, kemudian disubstitusi. Oke, mungkin video pembelajaran hari ini sampai sini dulu. Berlatih lagi, coba lagi contoh soal yang lainnya. Kita simpulkan. Pertama, kita di sini menggunakan metode gabungan, di mana metode gabungan itu metode eliminasi dan substitusi. Jadi kita langkahnya eliminasi dulu kemudian substitusi. Nah, kalau soalnya soal cerita berarti kita harus menyimpulkan terlebih dahulu untuk membuat variabelnya, kemudian memisahkan terlebih dahulu ya. Memisahkan terlebih dahulu, kemudian membuat model matematikanya, baru eliminasi dan substitusi. Untuk eliminasinya bebas ya, mau X terlebih dahulu atau Y terlebih dahulu, itu bebas. Begitupun substitusinya mau kebersamaan satu ataupun kebersamaan dua. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, terus berlatih lagi untuk materi SPLDP-nya. Belajar lagi, karena sebetulnya materi SPLDP-nya udah dibahas ya di metode eliminasi kemudian substitusi, dan sekarang adalah metode gabungan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.